kecintaan kepada beberapa objek syahwat ini merupakan hiasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan secara fitri di hati manusia. Sebagai ujian juga untuk apa? Untuk membantu mereka menjalankan tugas mereka dalam hidup ini. Fitrah kita di dunia ini, Allah hiasi hal tersebut. Supaya bagaimana orang hidup di dunia ini ada gairah mencari rezeki, kemudian untuk bisa mendapatkan keturunan seperti itu. Dan semuanya Allah hiasi, tapi diingatkan oleh Allah, ini semua jangan sampai melupakan dari kehidupan akhirat. Karena hakikatnya kita di dunia ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang indah, yang penuh hiasan itu. So, Allah berkaitan dengan perzinaan mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati berzina. Bukan mengatakan jangan berzina, jangan dekati perzina, termasuk dengan pembicaraan, dengan cerita, dengan pandangan mata, dengan juga telinga kita. Jadi kalau kita saksikan di media sosial sedang membaca atau sedang belajar atau sedang membuka apa aja, biasa ada iklan-iklan seperti ini masuk. Nah, kita jangan sekali-kali buka, lewatkan, lama-kelamaan insya Allah mudah-mudahan diri kita akan apa? Terjaga dalam kesucian. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatul Wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan rahmat dan rahmat balik. Selibet mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatul Wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan rahmat. Lindungan dan rahmat ya? Apa gimana? Lindungan rahmat apa gimana? Dan rahmat ya kali ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatul Wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita Dialog di Bawah Naungan Al-Quran bersama guru kita Ustaz Husain bin Hamid Alatas dan Ustaz Hamzah bin Atas Alatas. Mari sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai majelis kita, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Bapak dan Ami Hamzah, banyak orang selama ini memahami kata syahwat hanya sebatas keinginan seksual. Padahal kalau kita lihat Al-Quran, terutama dalam surah Ali Imran ayat 14, istilah syahwat mencakup hal-hal lain seperti harta, anak, dan berbagai kenikmatan dunia. Bisa Bapak dan Ami Hamzah jelaskan apa sebenarnya makna syahwat dalam Al-Quran? Apakah syahwat itu hanya sebatas birahi atau ada makna yang lebih luas? Dan bagaimana kita memahami ayat tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnas, dihiasi bagi manusia. Hubbus syahawat, kecintaan yang berupa syahwat. Ini merupakan idhafah masdar kepada maf'ulnya. Mengidhafahkan masdar kepada maf'ulnya. Artinya dihiasi di hati manusia secara fitri. Secara fitri, ya, di samping pendukung untuk kemajuan manusia, perkembangan mereka, juga sebagai ujian bagi mereka. Dihiasi bagi manusia kecintaan kepada beberapa objek syahwat. Kita lihat di sini syahwat dalam bentuk jamak. Dan kata syahwat sebetulnya menggambarkan hasrat dan keinginan. Termasuk kalau seorang ditawarkan untuk makan, dia tidak bergairah, dia mengatakan ana mali syahiyah. Mali syahiyah, saya enggak bernafsu. Saya tidak bernafsu. Syahiyah juga berasal dari kata yang sama. Jadi sering digunakan dalam percakapan sehari-hari yang menunjukkan hasrat dan keinginan. Dan hasrat seseorang bukan hanya terhadap lawan jenisnya. Hasrat kecintaannya, baik terhadap lawan jenis, termasuk juga hasrat kecintaan pada anak. Bagaimana dia ingin betul-betul melindungi anaknya karena rasa cinta tersebut, ya, mengembangkannya, menumbuhkannya, menjaganya dari berbagai macam ancaman, menjauhkannya dari apa yang menyakiti, semua merupakan luapan rasa cinta. Tapi kecintaan ini, ya, masuk dalam ranah apa? Asyahwat. Kenapa? Karena kecintaan ini bisa menyelewengkan seseorang. Berapa banyak orang yang mencintai anaknya tanpa disadari karena kemanjaan menjerumuskan dirinya ke dalam apa? Ke dalam kerusakan. Demi kecintaan pada anak, dia melakukan perbuatan-perbuatan aniaya, keluar dari kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu cinta ini bisa membawa manfaat, di mana membuat orang tua berjuang demi anaknya, mendidiknya, mengembangkannya, tapi tanpa iman dan mengikuti petunjuk Allah, kecintaan tersebut dapat merusak dan menimbulkan petaka baik buat anaknya maupun dirinya. Oleh karena itu dinamakan hubbus syahawat. Begitu juga kecintaan kepada pasangan kita juga masuk dalam kategori apa? Asyahwat, di mana seorang terhadap lawan jenisnya dia bisa melakukan hubungan, ya, dan melampiaskan syahwatnya baik dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Kalau dia menikah kemudian mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam mengelola rumah tangganya, maka cinta syahwat di sini terjaga, terpelihara, ya, dan diluruskan oleh iman dan ketakwaannya kepada Allah. Tapi apabila kecintaannya yang bersifat syahwani ini tidak sama sekali mengikuti petunjuk Allah, bisa liar, bisa melakukan kerusakan, menyebarkan juga apa? Penyakit di tengah-tengah mereka maupun di tengah-tengah masyarakat mereka. Akhirnya menyebarkan perbuatan yang keji. Jadi zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dihiasi bagi manusia
kecintaan kepada beberapa objek syahwat ya, terhadap wanita, kemudian wal banin terhadap anak-anak mereka. Begitu juga wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, kecintaan juga kepada apa? Kepada harta yang melimpah, baik itu dalam bentuk emas maupun dalam bentuk perak. Wal an'ami wal harth, begitu pula kekayaan ternak. Wal harth, demikian pula kekayaan dari hasil pertanian. Lalu Allah Subhanahu wa taala menunjuk kepada semua ini sebagai apa? Sebagai kehidupan dunia yang amat rendah. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Dzalika di sini merupakan kata penunjuk untuk sesuatu yang jauh, menunjukkan kerendahannya pada maqam adzam, tapi menunjukkan keagungan pada maqam at-ta'zim. Contohnya, dalam suratul Baqarah Allah menunjuk kepada kitabnya, dzalikal kitab, menunjukkan keagungan dan ketinggiannya. Tapi pada ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menunjuk kepada hiasan dunia yang membangkitkan gelora syahwat yang sering kali membuat manusia lupa kepada Allah, lupa akan tujuan hidupnya. Allah menunjuk mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya, hanya sampai di sana kesenangan dari kehidupan dunia. Mau nggak kalian aku tunjukkan yang lebih baik? Wallahu indahu husnul ma'ab. Sesungguhnya Allah di sisinya menyediakan ya, sebaik-baiknya tempat kembali. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan mereka tentang yang lebih baik dari apa yang mereka nikmati dari kehidupan dunia dan apa-apa yang dijanjikan oleh kesenangan dan syahwat mereka. Maukah kalian aku beritahukan dengan yang lebih baik dari semua itu bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala sediakan taman-taman surga yang mengalir, sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharatun, dan pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pasangan mereka dalam kehidupan dunia, pasangan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa, pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pria maupun wanita. Wa ridwanun minallah, dan juga mereka akan meraih keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui hamba-hambanya dan seluruh perbuatan yang mereka lakukan, bahkan apa-apa yang mereka rahasiakan di hati mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, objek-objek syahwat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hiasan bagi umat manusia dalam kehidupan mereka, di samping sebagai ujian bagi mereka agar mereka mengendalikan syahwat mereka di tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan, yang akan menjaga kesucian mereka dan kelurusan hidup mereka. Kalau mereka melakukan hal ini, berarti mereka mengelola kehidupan mereka, mengelola syahwat mereka dalam ketakwaan dan keridhaan Allah. Maka mereka akan menerima janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka fokus menghabiskan waktu mereka, perhatian mereka untuk tujuan syahwat tersebut dari berbagai macam kesenangan dunia, maka mereka orang-orang yang gagal dalam ujian. Dan kalau kita renungkan, Allah Subhanahu wa taala menghiasi kecintaan kepada beberapa objek syahwat ini sebetulnya demi kelangsungan hidup mereka. Seorang kalau tidak mencintai pasangannya, bagaimana dia akan menjaga pasangan hidupnya? Berjuang untuk memberikan nafkah bagi pasangannya, begitu pula bagi anaknya. Artinya bukan merupakan satu dosa seorang mencintai atau bergairah ya terhadap pasangannya, asal dalam ranah dan jalan yang Allah ridhai.
Begitu juga kecintaan kepada anak-anak. Kalau seorang tidak mencintai anaknya, bagaimana dia akan bersabar dalam merawat, mendidik, juga memberikan nafkah pada anaknya. Dengan syarat dia mendidik mereka untuk mengenal Tuhan mereka, bertakwa kepadanya, agar dapat menjalani kehidupan dalam ketakwaan dan keridhaan Allah. Begitu juga kecintaan kepada harta yang melimpah. Kalau tanpa ada kecintaan terhadap harta, bagaimana dia akan bersemangat berusaha? Tapi dengan kecintaan kepada harta ini, yang bersifat fitri, dia akan berjuang berusaha. Dengan kecintaan ini juga Allah menguji mana yang lebih diutamakan Allah, apa harta bendanya. Orang yang beriman, walaupun dia mencintai harta, tapi kecintaannya kepada Allah lebih besar. Dia tidak sayang-sayang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Begitu juga kecintaan kepada kekayaan dari hasil ternak. Ya. Demikian pula pertanian. Ini ujian bagi mereka. Orang yang mencintai ternaknya itu, sebagian besar menghabiskan waktunya pagi, siang, malam untuk mengawasi ternaknya. Setiap ada yang melahirkan atau berkembang, dia merasakan betul-betul keindahan yang luar biasa. Ini membantu dirinya untuk mengembangkan peternakan yang manfaatnya kembali kepada umat manusia. Tapi walaupun demikian, orang yang beriman lebih mengutamakan dan mencintai Allah daripada kekayaan ternaknya. Malah dengan kekayaan dia bersyukur pada Allah yang telah memberikan kelebihan, keutamaan, dan kenikmatan tersebut. Dia berbagi dengan ternaknya. Begitu juga mereka yang bekerja dalam bidang pertanian. Kecintaannya kepada pertanian membuat dia pagi-pagi keluar bekerja, merawat ternaknya, menjaga airnya, membersihkan gulma. Pada saat panen dia menikmati kebahagiaan. Orang yang beriman akan bersyukur dengan semua ini, berbagi juga dengan nikmat Allah. Jadi masing-masing diberikan apa? Kecintaan kepada bidang yang mereka sukai sebagai ujian. Karena tanpa ujian ini, dengan sendirinya tidak akan diketahui siapa orang-orang yang benar-benar jujur tulus dalam imannya dan siapa yang berbohong. Maka Allah berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia beranggapan bahwa mereka akan dibiarkan cukup hanya mengatakan kami beriman, padahal mereka belum menjalani ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna kadzibin. Maka Allah akan membuktikan siapa di antara mereka yang jujur, apa yang mereka ucapkan sesuai dengan hati mereka melalui ujian ini, dan siapa yang berdusta. Di sini Allah gunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya meliputi segala sesuatu. Tapi Allah mengadili manusia tidak dengan ilmunya, tapi dengan bukti perilaku yang mereka lakukan. Kalau dengan ilmunya tanpa diuji, mereka pasti menolak hukum yang Allah jatuhkan pada mereka. Oleh karena itu melalui ujian dunia ini, nampaklah siapa yang beriman, siapa yang ingkar, siapa yang bersyukur, dan siapa yang tak bersyukur pada Allah. Jadi, hubbus syahwat, ya, kecintaan kepada beberapa objek syahwat ini merupakan hiasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan secara fitri di hati manusia. Sebagai ujian, juga untuk apa? Untuk membantu mereka menjalankan tugas mereka dalam hidup ini. Nah, orang yang mengingat Allah, yang lebih mengutamakan Allah, mereka tak akan sama sekali terpedaya oleh kecintaan tersebut, karena mereka mendambakan yang lebih indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Wallahu basirun bil ibad. Jadi syahwat di sini bukan hanya sebatas apa? Hasrat terhadap lawan jenis, ya, hasrat birahi, termasuk terhadap makanan pun juga apa? Ya, termasuk juga kalau tanpa ada sama sekali syahiyah, hasrat terhadap makanan, bagaimana orang akan makan? Betul tidak? Tapi dengan adanya hasrat, dia memasak, dia mengelola, ya. Kemudian dari sana juga dia mengenal syukur. Di samping dia berjalan di atas jalan yang Allah ridhai, dia mengenal syukur. Begitu juga kecintaan pada anak. Jangan karena cinta pada anak kita, kepada harta digelapkan, akhirnya lupa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu
La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan kalian dibuat lalai, lupa, mabuk oleh kecintaan kalian pada harta maupun anak kalian untuk mengingat Allah. Siapa-siapa yang melakukan hal tersebut, mereka adalah orang-orang yang berugi. Wallahu a'lam. Ya, apa? Terkadang ayat ini suka ada orang penceramah menganggap ayat ini zuyyina linnas ini kecaman Allah terhadap hubus syahwat minan nisa. Padahal enggak. Ini ayat ini seperti yang saya terangkan tadi. Zuyyina linnas artinya dihiasi bagi manusia. Artinya ini kecintaan kepada wanita, kepada anak, kepada harta, wal khailal musawwamah dan seterusnya itu adalah sesuatu yang fitrah tadi ya sudah diterangkan dan memiliki daya tarik gitu. Kita bayangkan sendiri bagaimana kalau tanpa ada syahwat kepada wanita yang kita tidak ada yang lahir nantinya akhirnya. Ya nggak ada syahwat artinya kecintaan kepada anak. Antara anak yang lahir ya dibuang aja seperti itu. Tapi ini kecintaan ini adalah memang hiasan yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di hati manusia di dalam kehidupan dunia ini. Ini Allah sebutkan mata, arti kesenangan yang sementara. Dan ini jangan dijadikan sesuatu yang pertama ya tentunya jangan sampai melupakan kepada kehidupan akhirat seperti itu. Atau diselewengkan seperti kaumnya Nabi Lut ya. Atau LGBT, ata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa seperti itu. Itu kan hal penyimpangan ya, atau mendatangi wanita yang bukan yang dihalalkan oleh Allah, yang bukan istrinya seperti itu. Kecintaan kepada anak juga yang melupakan dia dari Allah Subhanahu wa taala, tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ayat ini menjelaskan bagaimana dari fitrah kita di dunia ini Allah hiasi hal tersebut supaya bagaimana orang hidup di dunia ini ada gairah mencari rezeki, kemudian untuk bisa mendapatkan keturunan seperti itu dan semuanya ya Allah hiasi, tapi diingatkan oleh Allah ini semua jangan sampai melupakan dari kehidupan akhirat karena ya, hakikatnya kita di dunia ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang indah yang penuh hiasan ini. Allah alam. Banyak orang sekarang pakai kitab Fathul Izar sebagai rujukan. Bahkan ada yang bilang belum disebut anak pesantren kalau belum belajar Fathul Izar. Padahal di dalamnya ada bahasan seperti bentuk bibir perempuan yang dikaitkan dengan sifat tertentu. Sebenarnya bagaimana keabsahan kitab ini? Apakah hal seperti ini layak dipelajari atau justru perlu kita sikapi lebih kritis? Mohon arahannya Babah dan Ustaz Hamzah supaya jelas mana yang benar-benar sesuai syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Kalau kita kembali kepada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang berjalan mengikuti jalan mereka orang-orang yang hidup dalam kebersihan. Mereka menjaga pandangan mata mereka, menjaga pendengaran mereka, menjaga juga lisan mereka dari pembicaraan-pembicaraan rafaf atau fahisyah, hal-hal yang keji. Oleh karena itu Al-Quran tidak ada satupun ayat yang berbicara secara vulgar. Di saat ingin berbicara mengenai hubungan suami istri, Allah gunakan kata la masa yulamisu au la mastumun nisa. Kata la misa yalmasu yang arti menyentuh, kalau la masa saling bersentuhan. Begitu juga dalam suratul A'raf Allah gambarkan bagaimana seorang laki-laki yang menggauli istrinya dengan ungkapan falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan. Ketika suaminya menyelimuti istrinya, dia langsung hamil ya, dan mulai mengandung pada saat itu. Bagaimana ungkapan yang digunakan itu apa? Ungkapan yang betul-betul menjaga kebersihan. Jadi kalau kata-kata menjurus ke arah yang porno ya,
dialihkan dengan ungkapan yang begitu indah yang akan menjaga kebersihan hati kita semua. Oleh karena itu, Rasulullah SAW paling tidak menyukai kata al-badhi. Kata-kata al-badhi itu kata-kata yang menjurus ke arah tersebut. Rasulullah SAW bukan seorang badha atau seorang yang fahish, tapi seorang yang betul-betul melalui tutur kata, sikap, perbuatannya, dan tuntunannya orang yang menjaga kesucian hidupnya. Oleh karena itu, kita tidak menjumpai dari apa-apa yang dicontohkan Rasul orang-orang yang berbicara ke arah yang bersifat porno secara vulgar. Ketika seorang wanita bertanya kepada Rasulullah berkaitan dengan hal-hal yang haid, Rasulullah menggunakan bahasa isyarat. Kalau mereka ingin lebih jelas lagi, Rasul mengatakan tanya kepada istri-istri. Jadi yang lebih jauh lagi, bertanya kepada perempuan, karena kalau perempuan dengan perempuan berbicara masalah ini, berbeda dengan seorang perempuan yang bertanya kepada laki-laki atau laki-laki yang bertanya kepada perempuan. Tapi semenjak adab Rasul dan adab Al-Quran ditinggalkan, mulai orang dengan vulgar berbicara tentang hal-hal yang porno tanpa rasa malu-malu. Dan ini sebetulnya mencerminkan bagaimana keadaan hatinya. Karena apa yang diungkapkan oleh lisan kita, itu menunjukkan apa yang di hati kita. Begitu juga sorotan mata kita, air muka kita juga menggambarkan tentang diri kita. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat, ma akhfa insanun fi qalbihi syai'an illa wa abharallahu ala safahati wajhi. Orang tidak menyembunyikan sesuatu di hatinya kecuali Allah akan tampakkan pada air muka atau lembaran wajahnya. Dan lisan merupakan alat yang mengungkapkan apa yang di hati kita. Manusia yang suka kebersihan, kesucian, lidahnya pun bersih dan suci. Manusia yang takut kepada Allah, lidahnya begitu pula tingkah lakunya menggambarkan orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah. Hal-hal yang berhubungan di antara pria wanita yang sifatnya bersifat rahasia seharusnya tidak dibicarakan secara vulgar. Tidak seperti ustadz-ustadz kita atau ustadzah kita terkadang bicara secara vulgar sambil tertawa-tawa, akhirnya menjerumuskan kita ke dalam adab yang tidak baik. Begitu juga ketika kita pergi haji. Kita jumpai banyak sekali orang berhaji di saat di Arafah, di saat di Munah atau di Mekah. Di saat mereka berbicara itu secara vulgar tanpa malu-malu. Padahal hal ini dulu pada masa Rasulullah SAW merupakan hal yang tabu. Nah, kalau berbicara mengenai edukasi bagi pria wanita berhubungan dengan hubungan suami istri, biasanya dulu seorang ibu yang membimbing anaknya. Berkaitan dengan hal-hal yang katakan berhubungan dengan haid, hubungan dengan suami, itu ibu atau sesama wanita yang mengajarkan dia. Begitu juga laki-laki. Apa-apa yang berhubungan dengan tugas dia sebagai seorang suami, hal-hal yang berhubungan dengan istrinya biasanya ayahnya atau orang laki-laki juga yang menjelaskan, tapi bukan dengan vulgar atau di muka umum. Bukan dengan vulgar atau di muka umum. Dan berbicara juga dengan bahasa yang santun dan sopan. Kalau bisa menggunakan bahasa isyarat, kalau tidak juga kita gunakan bahasa yang santun lah untuk menjelaskan kepadanya. Adapun yang sekarang sedang viral dan populer di sebagian pesantren, mereka mempelajari sebuah buku yang bernama Fathul Izar. Dari judulnya saja sudah tidak sama sekali menunjukkan adab Islam. Fathul Izar artinya membuka sarung atau membuka celana. Dan buku ini ditulis oleh orang baru-baru ini, belum lama. Oleh seorang tokoh yang berasal dari Afrika Utara. Ada yang mengatakan dari Tunis, ada yang mengatakan dari Maghrib. Pengarang tersebut bernama Syekh Ahmad An-Nafzawi. Syekh Ahmad An-Nafzawi. Di antara karangan dia bernama Ar-Rawdul Atir fi Nuzhatil Khatir.
Ada yang berpendapat bahwa kitab Fathul Izhar itu merupakan ringkasan dari kitab Ar-Raudhul Athir fi Nuzhatil Khatir. Para ulama sebahagian besar berpandangan haram bagi orang untuk membaca buku semacam ini yang akan mengobarkan syahwat, membiasakan orang menggunakan bahasa yang vulgar yang tidak sesuai dengan adab Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang beranggapan makruh karaha syadidah, dalam keadaan makruh, dalam karaha yang betul-betul sangat. Apalagi bagi para pemuda, mereka-mereka yang belum berumah tangga. Akhirnya membuat seorang perhatiannya yang seharusnya untuk hal-hal yang lebih baik, lebih mudah, lebih mulia, berjuang di jalan Allah, akhirnya mengarah kepada hal tersebut. Akhirnya pikirannya, perhatiannya setiap saat kepada apa? Kepada syahwat-syahwat birahi semacam ini. Yang melahirkan kecanduan sampai akhirnya menyebabkan orang semacam di saat dia berumah tangga pun dia tidak melihat kehormatan rumah tangga. Tapi yang menjadi perhatian dia hanya syahwat. Kawin sebentar ditinggalkan tanpa tanggung jawab. Kawin sebentar begitu dia bosan ditinggalkan. Padahal rumah tangga ini merupakan bangunan yang akan melahirkan generasi yang akan datang. Apabila tidak dijaga dengan sebaik-baiknya akan menimbulkan kerusakan generasi. Bukan main-main. Tapi rumah tangga harus kita jaga sebagaimana yang Allah perintahkan. Sebagaimana yang Allah ingatkan kepada kaum pria untuk menggauli istri mereka dengan cara yang mulia. Juga bertanggung jawab memberikan nafkah, pakaian, menyediakan juga tempat kediaman yang layak bagi mereka. Kalau seandainya perhatian kita hanya tertuju pada syahwat, apa jadinya? Wanita-wanita kita akan menjadi korban. Bagaimana perasaan kita bila wanita-wanita kita yang mengalami hal tersebut? Godaan yang paling besar itu berhubungan dengan birahi. Oleh karena itu ketika kakek nenek kita ingin dijerumuskan oleh syaitan, tujuannya apa? Untuk membuat mereka menyingkap aurat mereka. Jadi buah itu yang dilarang oleh Allah bukan buah yang membawa kebaikan. Tapi di saat orang memakan buah tersebut, aurat mereka akan tersingkap. Itu yang diinginkan syaitan. Fawaswasalahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Syaitan membisik-bisikkan mereka supaya mereka makan buah tersebut hingga menyingkap aurat mereka. Nah, begitu syahwat seseorang menguasai dirinya, akal sehatnya akan hilang. Bila darah turun ke bawah, maka akal kita apa? Akan kosong. Akhirnya bukan ini yang mengendalikan, tapi syahwat kita mengendalikan diri kita kepada perbuatan-perbuatan yang amat mengerikan. Hingga Allah berfirman, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Oleh karena itu Allah berkaitan dengan perzinaan mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati berzina. Bukan mengatakan jangan berzina, jangan dekati perzina, termasuk dengan pembicaraan, dengan cerita, dengan pandangan mata, dengan juga telinga kita. Jadi kalau kita saksikan di media sosial sedang membaca atau sedang belajar atau sedang membuka apa aja, biasa ada iklan-iklan seperti ini masuk. Nah, kita jangan sekali-kali buka, lewatkan, lama-kelamaan insya Allah mudah-mudahan diri kita akan apa? Terjaga dalam kesucian. Tapi begitu kita asyik buka sekali, buka 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama menjadi kecanduan yang amat dahsyat. Bagikan air bah, apalagi kalau sampai damnya lemah, akan runtuh. Nah, orang sekarang beda sama dulu. Kalau orang dulu bentengnya tumbuh secara perlahan-lahan, sedangkan cobaannya tidak terlalu berat. Kalau sekarang pertumbuhan cobaan, gairah syahwat itu lebih cepat daripada pertumbuhan akal sehatnya maupun iman. Oleh karena itu banyak anak-anak sekarang kita ini yang runtuh akibat cobaan tersebut karena keterlambatan kedewasaan akalnya. Tapi kedewasaan syahwatnya lebih apa? Lebih cepat. Ini yang terjadi akibat media sosial kita yang liar, yang brutal, mengakibatkan akhirnya kerusakan buat anak-anak kita. Oleh karena itu, kita ingatkan,
Fathul Izar bukan kitab suci Al-Quran, bukan juga sunnah Rasul, bukan juga yang datang dari keluarga Rasul atau sahabatnya. Sebaliknya, mereka menjaga kebersihan hidup mereka. Oleh karena itu kita wajib membersihkan pesantren kita, sekolah kita, pendidikan kita dari kitab semacam ini yang digemari oleh orang-orang yang memuja syahwat. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Orang yang diperbudak oleh hawa nafsu ingin menjerumuskan kalian, membawa kalian miring di bawah hasutan syaitan dan bisikan hawa nafsu. Lalu Allah mengatakan, yuridullah an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah dengan bimbingannya ingin meringankan beban kalian karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kalau masih belum bisa menikah, dengan segera berpuasa, menjaga pandangan mata kita, telinga kita. Kalau sudah bisa menikah, orang tua alangkah baiknya membimbing, mendorong anaknya untuk menikah. Jangan mengajukan berbagai macam persyaratan, kamu harus mandiri dulu, kamu harus begini, kamu harus begini. Akhirnya begitu berbuat zina, orang tua juga punya saham dalam perbuatan dosa anak-anaknya. Jadi apa saja yang akan menjerumuskan kita ke dalam liang syahwat, maka kita wajib betul-betul untuk menjauhinya. Oleh karena itu kitab Fathul Izar yang ditulis pada abad ke-15 oleh Syekh Ahmad An-Nafzawi kemudian diterjemahkan di kalangan pesantren. Ini akan menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu sayang, sungguh sayang. Pesantren-pesantren seperti zaman dulu yang dipegang oleh kiai yang soleh seperti Kiai Hashim Asy'ari, kemudian tokoh-tokoh tidak pernah sama sekali mengajarkan kitab semacam ini kepada mereka. Bahkan membicarakannya pun tidak. Mereka santun, sopan. Saya juga mengalami ulama-ulama kiai-kiai terdahulu yang betul-betul punya sifat wara, ketakwaan. Tapi kalau sekarang banyak dari mereka bicaranya syahwat, bicaranya juga soal materi sebagai bahan bakar syahwat. Nah ini yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita semua. Wal'iyadzubillah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam Muhammad. Jadi begitu jelas ya penjelasan guru kita Ustaz Husain bin Hamil Al-Attas tentang bagaimana ya akhlak yang Allah Subhanahu wa taala bimbing kepada kita dalam masalah yang sebenarnya ini masalah yang berhubungan antara laki-laki dengan wanita. Ya, itu adalah hubungan yang ketika dia sudah menjadi suami istri adalah merupakan hubungan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya sudah tadi mengajarkan secara naluri bagaimana apa yang dibutuhkan antara suami istri. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika merangkan dalam Al-Qur'annya enggak diterangkan secara vulgar tadi. Ya, seperti dalam surah puasa kan, ya, surah Al-Baqarah ayat 187, "Uhilla lakum lailatas shiyami ar-rafathu ila nisaikum." Ya, dihalalkan kepada kalian di malam bulan puasa ya, yaitu untuk melakukan ar-rafath. Ar-rafath ini artinya melakukan hubungan suami istri. Ya. Ya, dihalalkan seperti itu. Tapi nggak dijelaskan bagaimana membicarakan rafathnya. Bahkan ketika haji, ya Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbicara tentang masalah itu. Al-hajju ashhurum ma'lumatun fa farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya. Jadi di sini Allah larang ketika kita melaksanakan haji. Ya, al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu dilaksanakan ya, karena itu berkaitan dengan umrah juga pada bulan-bulan yang maklum, sudah maklum. Itu bulan apa yang sudah maklum? Yaitu sejak Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah. Ya, sampai Dzulhijjah ya. Ya, sampai tanggal 13-nya itu. Itu adalah asyhurul hajj ya. Fam farada fihinnal hajja fala rafatha. Allah bilang, barang siapa berkewajiban melaksanakan haji, arti dia melaksanakan ibadah haji, maka Allah ingatkan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dijaga harus, jangan sampai dia
berbuat rafath atau berbicara dengan hal-hal yang berhubungan dengan rafath tadi. Ya, ini dilarang karena ini bisa saja menggugurkan atau mengurangi pahala hajinya seperti itu. Wala fusuq, jangan melakukan suatu perbuatan yang fasik. Wala jidala fil hajj, dan juga jangan melakukan jidal, arti perdebatan di dalam pelaksanaan haji tersebut. Ketika dalam melaksanakan haji. Ini juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, ya, ketika bagaimana hubungan suami istri tadi juga Allah ceritakan dalam ayat yang lain, falamma taghasyaha, seperti itu. Begitu juga di sini basyiruhunna. Jadi dengan kalimat-kalimat yang sopan sampai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan misalnya sampai orang yang buang air saja dalam ayat tentang bagaimana kita harus berwudu, Allah sebutkan enggak secara vulgar, auja'a ahadum minkum minal ghaid, ya, atau apabila salah seorang dari kalian datang dari WC, dari tempat buang air gitu. Itu sampai waktu kemarin saya ngasih materi kepada siswa IMC, ada yang bertanya, Ustadz, apakah kalau kita masuk ke WC itu batal wudhu kita gitu? Ya, padahal ini adalah istilah bagaimana maksudnya apabila seorang itu melakukan setelah buang air besar, habis buang air kecil, maka dia kalau mau sholat dia harus wudhu lagi, seperti itu. Bukan artinya keluar dari WC. Dan inilah kalimat artinya bagaimana Allah ketika mengungkapkan sesuatu yang artinya yang fahish tadi, itu dengan kalimat-kalimat yang halus, ya. Seperti hubungan suami istri juga Allah sebutkan, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ya, istri-istri kalian adalah bagaikan ladang buat kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah ladang kalian anna syi'tum, ya, sesuai dengan kehendak kalian. Tapi fi maudhi'il harth, ya. Nah, ini jadi jelas sekali bagaimana diperintahkannya apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ya bagaimana prakteknya nggak dijelaskan oleh Allah, karena ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ajarkan secara nalurinya. Inilah akhlak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan, contohkan di dalam Al-Quran dalam mengungkapkan sesuatu. Begitu juga ini akhlak yang diterapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang menjadi akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Jadi penting sekali, ya, bagaimana kita menjaga akhlak kita, anak-anak kita, anak-anak didik kita, agar supaya, ya, terpelihara, terbentengi tadi sudah terangkan dari hal-hal yang akan menjerumuskan mereka kepada perbuatan zina, karena larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah larang sejak bagaimana kita mendekati saja sudah dilarang. Wala taqrabuz zina wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jadi jangan mendekati. Jadi hal-hal yang akan mengarah kepada hal-hal yang tadi, ya, perbuatan zina, ya, hendaklah dijauhi. Dan ini kita, ya, hendaknya ambil bagaimana akhlak Al-Quran dan akhlak dari Al-Quran dan juga akhlak Nabi kita Muhammad SAW yang mengacu kepada Al-Quranul Karim. Wallahualam. Mi Hamzah, akhir-akhir ini muncul konten creator yang mengatakan bahwa arisan itu sebenarnya bentuk hutang terselubung. Bahkan dibilang berpotensi mengandung unsur ketidakpastian seperti gharar. Bagaimana pandangan Baba dan Ami Hamzah mengenai hal ini? Apakah arisan memang bermasalah secara syariat atau justru ada sisi positif yang sering disalahpahami? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Kalau kita berbicara tentang arisan yang dijalankan secara baik,
sebetulnya tidak mengandung unsur gharar, tidak mengandung juga unsur riba, tidak mengandung juga unsur maisirnya. Apabila dijalankan sesuai dengan apa? Dengan aturannya. Adapun apabila terjadi gharar, itu disebabkan karena pelakunya yang tidak menjalankan kewajiban. Kita pada masa dulu saat kanak-kanak orang-orang tua mengadakan arisan, sebetulnya tujuannya membantu orang-orang yang punya kebutuhan uang besar untuk bayar sekolah anaknya. Mereka tidak mampu untuk apa? Mendapatkan dari cara yang kira-kira normal, kecuali kalau mereka harus menjaminkan rumah mereka, kendaraan mereka ke bank. Maka pada saat dikocok arisan, katakan si A dapat. Si A dapat. Dia belum terlalu perlu. Ditanya siapa di antara saudara-saudara kita ini yang punya kebutuhan mendesak. Sudah bahagian saya nggak ambil kali ini, kamu yang ambil lebih dulu. Jadi kadang-kadang sebelum dikocok arisan, seorang bilang kalau seandainya siapa saja yang dapat tolong saya punya kondisi begini, begitu, yang cukup berat. Nah biasanya yang lain malah. Tapi kalau dua orang punya kebutuhan yang mendesak, biasanya hasil arisan dibagi dua. Separuh untuk si A, separuh untuk si B. Nanti pada saat pembayarannya, mereka urunan. Tapi masing-masing membayar kewajiban mereka sebagaimana mestinya. Kalau seandainya salah seorang dari mereka tak mampu untuk membayar, ada teman-temannya yang mampu, sudah saya talangin dulu. Jadi tujuan dari arisan sebetulnya bahagian dari amal gotong royong. Selagi yang ikut dalam arisan orang-orang yang bertanggung jawab, yang menepati kewajibannya, yang dapat lebih dulu, ya, ataupun yang dapat di belakang tidak menjadi soal. Tapi kalau seandainya pesertanya berkhianat dan tidak menjalani kewajiban, bukan pada arisannya masalahnya, tapi pada pengkhianatannya. Sebagaimana dalam jual beli juga, ya, yang tidak tunai, bisa saja yang berhutang tidak menjalankan kewajibannya. Jadi arisan itu sendiri sebetulnya bukan bahagian daripada transaksi yang mengandung gharar, penipuan, atau mengandung riba, atau mengandung maisir, perjudian. Tapi kalau seandainya ada seorang, katakan guru, mengajak murid-muridnya untuk ikut arisan, masing-masing katakan membayar Rp20.000. Tahu-tahu begitu si guru mendapatkan arisan pada kocokan yang kelima atau yang ke-10, dia mengatakan kepada murid-muridnya, karena arisannya tidak tertib, maka kita bubarkan saja. Tapi orang yang sudah membayar kewajiban arisan tidak dikembalikan uangnya. Itu jelas-jelasan penipuan, tapi bukan dari arisannya. Tapi dari apa? Dari penipuannya itu sendiri. Perbuatan yang tidak benar. Jadi kalau memang arisan membawa manfaat, bersilaturahmi, saling mengingatkan di jalan Allah, saling tolong-menolong, fabiha wa ni'mah. Itu merupakan hal yang baik. Tapi kalau arisannya tujuannya hanya sekedar euforia, hura-hura, bersenang-senang, apalagi setelah itu mengundang organ tunggal joget-joget, ya. Ini jelas-jelasan arisan yang harus kita jauhi dan kita tinggalkan. Karena dampaknya ke arah yang negatif. Tapi kalau kumpul arisan sambil mereka mendengarkan nasihat, ya, mengaji bersama-sama, pada saat dikocok ada yang lebih butuh, yang satu mengalah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Selagi tujuannya baik, positif, arisan itu sendiri tidak ada masalah. Bukan termasuk dari riba, maisir, ataupun gharar. Wallahu a'lam. Waffaqanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, penting ya di dalam hal ini, dalam menyikapi sesuatu jangan gampang-gampang kita mengatakan haram, ini halal. Haram dan halal itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada hal yang baru
kemudian apakah ini halal dan haram, harus kita kaitkan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti ada hal yang baru seperti morfin, kan dulu nggak ada itu. Kenapa diharamkan? Nah, ini karena itu sama dampaknya, ya, elatnya dengan khamar seperti itu. Itu ada dalilnya, ada kaitannya. Jadi seperti arisan ya, walaupun ini nggak ada di negeri Arab, ini adalah kebiasaan di Indonesia misalnya gitu. Kebiasaan ngumpul artinya bekerja sama, tolong menolong, bantu-bantu di antara mereka. Kemudian arisan ini digunakan untuk bagaimana mengumpulkan uang untuk orang-orang yang tentunya memiliki kebutuhan. Ini nggak ada masalah. Yang penting ya setiap orang bertanggung jawab tadi untuk membayarnya seperti itu. Dan ini juga bukan katanya ini sebagai hutang seperti itu. Nggak hutang, dia membayar seperti itu. Kalau orang yang dapat duluan ya, dia sudah dapat sesuatu. Ya, dia memang kewajibannya dia harus bayar lagi seperti itu. Ya, dan bayarnya kan nggak sekaligus, nggak sejumlah yang sudah terkumpul, tapi sesuai dengan setiap bulannya atau setiap pertemuannya itu. Lalu kalau hutang bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita bilang hutang haram. Itu sampai di dalam Al-Quran. Di Al-Quran disebutkan ada satu ayat sampai satu halaman penuh itu berbicara tentang hutang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu ada saat-saatnya hambanya ini perlu berhutang seperti itu. Tapi Allah tetapkan aturan-aturannya seperti itu. Nah, ini menunjukkan arti hal yang boleh seperti itu. Nabi pun pernah berhutang seperti itu. Ini bukan sesuatu yang diharamkan. Tapi memang ini tujuannya bagaimana arisan ini hendaknya ya bertujuan yang benar. Pelaksanaannya juga harus benar seperti tadi. Ya, bagaimana tujuan untuk saling bersilaturahmi antara satu warga, misalnya biasanya sibuk, ketika nggak pernah ketemu, ya. Nah, biar bersilaturahmi, kemudian pada saat bersilaturahmi itu diisilah dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik seperti itu. Dan uang yang ini digunakan untuk saling bantu pada siapa yang mengalami kebutuhan mendesak seperti itu. Karena ya ini setiap orang kadang-kadang ada yang memiliki kebutuhan yang di luar dari kebiasaannya gitu. Ya ada hal-hal atau waktu-waktu di mana dia sangat membutuhkan seperti itu. Ini bisa dialihkan ke tadi seperti yang Husin sudah sebutkan tadi. Dan tidak ada sama sekali unsur gharar karena semuanya jelas gitu. Dan tidak ada juga unsur riba katanya ketika tuan rumah mengeluarkan makanan. Ya kalau ada orang tamu datang ke rumah kita, orang tuan rumah dia mau menjamu tamunya, itu hal yang baik, hal yang berpahala. Apalagi biasanya kalau saat ini arisan itu karena kalau untuk makannya itu ada disisihkan lain biaya konsumsinya gitu, seperti itu. Walaupun konsumsinya ada, jatahnya cuma berapa, tapi tuan rumah ingin menjamu tamunya, maka itu hal yang baik. Jadi seperti ini adalah kita lihatnya seperti itu positif. Ketika ada yang menyimpang dan bertentangan dengan syariat, itulah yang harusnya kita larang seperti itu. Jadi al-urf di kalangan masyarakat, kalau itu baik, sejalan dengan syariah, kita katakan baik. Jangan semuanya dibilang itu salah. Ketika ada salah, kita terangkan, kita perbaiki. Nah, biasanya makanya al-urf itu juga berkali-kali di dalam Al-Quran disebutkan. Bil ma'ruf itu ma'ruf arti sesuatu yang biasa dikenal oleh masyarakat seperti itu. Ma'ruf dan juga nurani kita tahu mengenal. Amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa disebut ma'ruf kebaikan itu? Karena itu adalah sesuatu yang dikenal oleh setiap nurani manusia. Ya, dan ma'ruf juga artinya sesuatu yang terkenal. Juga uruf menjadi salah satu kaidah fikih di dalam memberikan sesuatu, misalnya memberikan nafkah
di suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Ya, di Jakarta dengan di kampung, misalnya uang 50.000 atau 100.000 sudah cukup di satu daerah. Tapi di daerah kota besar yang biaya kehidupannya mahal, itu secara uruf nggak cukup seperti itu. Nah ini menjadi pertimbangan hukum dalam hal tersebut. Oleh karena itu, setiap kita melihat suatu uruf kebiasaan ya yang ada di masyarakat, kalau itu sejalan dengan syariat, nggak melanggar ketentuan Allah, ya maka itu hal yang biasa yang boleh seperti itu. Ketika ada pelanggaran di sana, itulah yang kita cegah seperti itu pelanggaran tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung dialog kita hari ini. Jazakumullah khairan katsir kepada Bapak dan Nami Hamzah atas penjelasan yang membuka wawasan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi sahabat Ummatan Wahidah yang ingin berkontribusi dalam pengembangan dakwah Ummatan Wahidah, bisa langsung disalurkan ke rekening di bawah ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Ummatan Wahidah dan sebarkan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.